Mari kawan-kawanku sekalian. Olehnya itu, untuk menjaga romantisme gerakan, saya serahkan ke orator selanjutnya. Jadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan pada hari ini kehadiran daripada Aliansi Rembuk Goa. Itu kemudian hadir di depan kantor DPRD Kabupaten Goa itu sendiri. Itu berangkat daripada kesadaran kita bersama dan atas dasar kemanusiaan kita bersama kawan-kawan sekalian. Maka dari itu, untuk membakar semangat perjuangan kawan-kawan pada hari ini, mari kita teriakkan sebuah teriakan yang kemudian itu adalah suatu perlawanan terhadap segelintir elit yang kemudian tidak. Hidup pemuda, hidup pemuda, dan hidup rakyat Kabupaten Goa. Jadi baik, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah airku, kembali saya bertegas bahwasanya apa yang disampaikan dari orator sebelumnya, bahwasanya DPRD Kabupaten Goa itu yang kemudian kami yakini membawa daripada aspirasi-aspirasi rakyat Kabupaten Goa. Akan tetapi pada hari ini kami membuktikan bahwasanya dengan sengaja menggiring opini-opini yang kemudian itu tidak sesuai dan hanya berpihak dengan segelintir kelompok itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah airku, ini yang kemudian menjadi kekecewaan kita terhadap DPRD Kabupaten Goa. Bahwasanya yang kami yakini bahwasanya DPRD adalah penyambung lidah daripada masyarakat sendiri. Akan tetapi kami buktikan adalah dewan pengkhianat rakyat itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah airku, bahwasanya kehadiran kawan-kawan daripada Aliansi Rembuk Goa pada hari ini dengan membawa jaga legitimasi Kabupaten Goa itu sendiri, kawan-kawan sekalian. Maka dari itu, ini yang membuktikan bahwasanya daerah Kabupaten Goa pada saat ini itu sedang tidak. Saudaraku, sebangsa dan setanah pada kawan-kawan masa aksi untuk kawan-kawan berkorban, kawan-kawan. Iya, Jadi baik, saudara-saudaraku, sebangsa. Hei, pihak kebersihan jangan mencampur dulu. Kawan-kawan hanya mau bakar ban. Kenapa dibatasi? Iya, kemarin tidak, Ji. Sama siapa? Tidak dibatasi. Kawan-kawan melihat bahwa pihak kepolisian mencoba mengintervensi gerakan kawan-kawan hari ini. Bakar itu, kawan-kawan, bakar bannya. Tidak ada intervensi dari kepolisian. Bakar. Kawan-kawan, Kemarin tidak ada larangan. Kawan-kawan, bakar bannya ke mobil. Sudah tetangga mau lari nih. Oke. Ya, bakar. Jadi baik, saudara-saudara, bahwa pihak kepolisian hari ini kami sangat mengecam keras
adanya tindakan intervensi saudara sekalian. Kawan-kawan hadir di depan DPRD Kabupaten Goa, hadir dengan benar, hadir dengan baik, tidak ada gerakan tambahan saudara sekalian. Namun, kenapa aparat kepolisian mencoba memprovokasi, ingin Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rewo ke gua maju. Pada malam hari ini sekitar pukul 14 ya barangkali, saya lagi sudah membuat beberapa narasi pemberitaan terkait soal masalah-masalah isu-isu sensitif yang terjadi di Kabupaten Goa ini. Namun yang kami amati di Goa ini adalah pertama-tama saat kami melakukan investigasi, ya awalnya itu ada narasumber yang pernah kami telepon yang namanya Dimbeta, mantan sekdes kepala desa Taman Jelen, yang mengatakan bahwa itu diduga tidak ada perselingkuhan. Kedua, masalah ini awalnya itu adalah pemerasan. Jadi ibu ini, saya hanya mulai kata-katanya, ibu bupati ini awalnya diduga mau diperas. Setelah tidak berhasil diperas, maka muncullah pemberitaan. Nah, setelah kami kembali melakukan investigasi di lapangan, terdapat beberapa narasumber yang mengatakan bahwa ada Mr. X. Sosok misterius itu yang namanya Mr. X. Tentu di Goa sudah tahu siapa itu Mr. X. Tentu orang misterius ini belum tahu kebenarannya karena belum terverifikasi. Nah, hingga muncullah demo-demo. Akibat dari pemerintahan muncullah demo ke DPR untuk bupati. Nah, isu-isu yang berkembang itu selama 2 bulan ini, banyak juga oknum-oknum diduga ya, oknum-oknum pejabat yang ikut terlibat, sebut-sebut ya di dalam di tengah masyarakat. Nah, ada juga orang mengatakan bahwa diduga ada sosok yang sudah ingin naik menjabat bupati. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ketika Usnia Talendra lengser, maka wakilnya naik dan wakilnya dipilih oleh DPR. Tentu kita sudah tahu semua siapa yang akan dipilih oleh DPR. Itu juga narasumber kami belum terverifikasi. Itu kan yang namanya pemotong awak media selama ini. Nah, muncul RDPO di DPR. Ya, setelah saya nyongkot ya. Senin tanggal 11 ya, maaf. Tanggal 11 Mei lalu, kami juga sebelum RDPO kami berkonfirmasi dengan anggota dewan namanya Sulfiadi dari PKS yang mengatakan bahwa
aspirasi yang akibat aksi demo ini sehingga memasukkan aspirasi ke DPR mengatasnamakan rakyat. Lalu saya bertanya, apakah ada datanya rakyat? Apakah ada KTP-nya, ada tanda tangannya? Saya ini rakyat, tidak pernah melakukan menyotor aspirasi saya, baik ke LSM, baik ke aliansi, tidak pernah. Nah, Sulpiadi mengatakan bahwa harus dilakukan RDPU, rapat dengan pendapat umum, supaya salah satu pemegang diduga barang bukti, dia katakannya Zainal Abidin, harus menyetor barang bukti itu di dalam RDP, tapi bukan di store secara terbuka, di store ada aturan mainnya di dalam. Dan kalau memang tidak ada penyetorannya barang bukti, nah mungkin RDP sampai di situ. Nah, dan saya amati ini anggota dewan selalu diseroti dengan aturan. Dia tidak mengindahkan, terkesan mengindahkan. Dia lagi melakukan konferensi pers yang saya baca kemarin itu, bahwa ini adalah segmennya itu salah satu anggota DPR mengatakan bahwa ini adalah aspirasi masyarakat. Nah, setelah saya turun melakukan investigasi, minta tanggapannya masyarakat, apakah Bapak tahu tentang ada isu begini? Dia bilang, saya tidak tahu. Nah, bohong pitu rakyat, baru saya berdosa kak? Tahu? Saya tidak bohong. Ketika saya melakukan konfirmasi, rakyat tidak tahu. Malah rakyat mengatakan bahwa orang sakit hati itu. Tuh. Nah, dan dia mengatakan sama saya bahwa bupati itu orang baik, suka membantu orang miskin. Selama 35 tahun ini belum pernah ada bupati yang turun di lapangan membantu rumah-rumah yang rusak, hancur, dijadikan rumah yang layak huni. Nah, lalu saya tanya lagi penjual yang ada di Seyusuf, dia bilang saya tidak tahu, saya hanya dengar-dengar, tapi itu rasa sakit hati. Nah, sehingga berdasarkan pemantauan saya selama 1 bulan lebih di lapangan dan menggunakan sahabat bom waktu tersebar di gua di mana-mana yang tidak terdeteksi keberadaannya. Kalau Anda juga mengatakan bahwa ada Mr. X, saya juga memiliki Mr. X di lapangan, banyak juga bergerak secara siluman. Nah, masyarakat itu mengatakan bahwa jangan selalu DPR menjual namanya rakyat, karena rakyat tidak pernah itu memasukkan aspirasi untuk mengungkap ini di DPR. Isu sensitifnya bupati. Kalau masalah isu sensitif pribadi itu katanya serahkan sama polisi. Rakyat seperti itu. Rakyat yang tidak tahu aturan-aturan macam-macam. Dia hanya tahunya bupatinya bagus. Nah, setelah kami menelusuri bahwa saya simpulkan, ada juga narasumber mengatakan bahwa Mr. X itu diduga ada warkopnya, kumpul-kumpul di situ. Setelah saya simpulkan, ternyata ini adalah konspirasi politik. Yang namanya konspirasi politik adalah kelompok-kelompok tertentu untuk ingin melakukan isu-isu sensitif dan diduga mau meracuni rakyat supaya rakyat marah kepada bupati. Tapi
ketika saya investigasi, bagaimana Bupati Tanah Datar, saya tidak tahu ada seperti itu. Saya tidak tahu, sehingga yang jadi pertanyaan, apakah ini persoalan di Goa, kemauan rakyat Goa untuk diduga mau melengsarkan bupati, ataukah keinginan orang-orang tertentu. Nah, maaf ini ya kalau ada kesalahan-kesalahan saya bicara, karena saya ini melakukan investigasi di lapangan selama ini. Berbagai semua saya tanya, siang malam, kadang subuh saya pulang, bikin lagi bertanya. Ada itu bertanya saya bikin, muat-muat di baca lagi semua, di bawah waktu. Ini yang saya bicara ya, ulang. Nah, sehingga bahkan mirisnya lagi, dia di luar, dia cerita di dalam mengatakan bahwa sudah saatnya Husnia Talingrang dilengsarkan karena keluarganya tidak suka sama keluarganya. Saya lagi minta tanggapan masyarakat. Bagaimana kalau saudara kita berseteru dengan tidak? Kalau asina kira apa yang terjadi, pasti kita bersatu. Nia kiri lontra bilang ane tong kurangan. Mana ron di nua geser utara. Ikat teh so menakan asyam awaton jaki. Apalagi sarik batang. Nah, sehingga berdasarkan pemotongan kami, ormas-ormas, baik ormas Islam, ormas pemuda, dia mengatakan bahwa belum masih jauh kalau bupati mau dilengsarkan, kalau hanya aksi-aksi demo seperti itu, kecuali kalau seluruh masyarakat gua turun, tokoh agama, tokoh Islam, tokoh non Islam, ormas dan lain sebagainya. Tetapi itu aspirasi murni. Ketika rakyat dipanggil untuk melakukan aspirasi baru, dia dibayar, itu bukan aspirasi murni, itu cacat. Itu cacat. Nah, yang itu tidak sembarang. Nah, rakyat menyoroti oknum-oknum anggota dewan, mengatakan bahwa kenapa telah dipaksakan ini kasus. Ini kan kasus sensitif yang seharusnya polisi. Nah, sehingga saya minta kepada masyarakat di Goa supaya paham tentang situasi ini. Jangan kita mau diperdaya dengan situasi-situasi yang tidak memungkinkan. Kita harus bersama dengan Bupatita. Bupatita itu banyak orang yang suka, karena dia suka turun di lapangan, langsung membantu, senyumnya apanya lagi. Nah, saya masih ingat, masih ingat waktu saya turun wawancara itu salah satu warga miskin yang dia menangis, dia bangga karena dia pun didatangi oleh seorang bupati. Selama 35 tahun tidak pernah terjadi seorang bupati turun mengunjungi rakyat kecil dan miskin sampai di pelosok desa. Sehingga kami memanggil semua masyarakat untuk menolak ini RDP. Kalau tidak bersyarat, ya kita tolak. Kalau tidak sesuai aturan, kita tolak. Nah, tugasnya anggota DPR itu kan malah membuat undang-undang terlain, perda, bekerja sama dengan bupati, mensejahterakan rakyat. Nah, itu tugasnya. Bukan mengurusi persoalan sensitif, persoalan privasinya orang. Oleh karena itu, saya mengajak semua masyarakat bersatu sama bupati kita. Saya mengajak seluruh keluarganya Ibu Bupati bersatu. Seluruh keluarga yang ada di Bontolong bersatu untuk menolak sesuatu yang dilakukan oleh DPR
termasuk mau bikin angket apa, DPU apa. Nah, seorang bupati itu tidak mungkin mudah dilengsarkan. Saya ini pengalaman saya, kepala dusun saya jangan mau dilengsarkan. Nama berdarah-darah. Nah, apalagi seorang bupati. Nah, apakah anggota DPR yang ada di gedung rakyat yang digaji oleh melalui uang yang digaji oleh rakyat melalui pajak, kalau rakyat marah, apakah anggota dewan tinggal di gedung DPR? Kira-kira apakah kita berani tinggal di DPR kalau rakyat marah? Kalau rakyat marah mengatakan kapan saya kasih masuk aspirasi, saya sendiri tidak pernah memasuki aspirasi DPR bahwa mendukung RDP. Saya tanya ke anggota dewan, apakah Anda tidak lari kalau rakyat marah? Sehingga kami mengajak seluruh anggota dewan supaya bisa kita melakukan introspeksi diri. Karma akan berlaku. Nah, ingat mak itu, ingat. Orang yang sementara memimpin, aktif, dikasih begitu, subhanallah. Apakah kita tidak malu dicerita sama orang luar? Selama 35 tahun saya bergelut di dunia jurnalis, di dunia LSM, barusan ada seperti ini. Barusan ini ada oknum-oknum pejabat-pejabat yang dulu itu bagus mitranya, saling meluruskan orang yang salah, tidak dibesar-besarkan. Nah, jadi saya mengingatkan anggota dewan supaya hentikan kegaduhan ini, supaya masyarakat ini bagus kehidupannya, sejahtera. Bagaimana bisa mau sejahtera hidupnya kalau terjadi kegaduhan perselisihan pejabat antar pejabat? Apakah tidak bisa dihentikan atau apa? Ini kan bukan nenek moyangmu itu. Ini DPR bukan nenek moyangmu. 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, Anda akan menghilang. Kalau Anda mau menghilang, andai kan kau punya nenek moyang punya ini jabatan, ya silakan lakukan apa saja. Tapi ini kan ibarat daki, ini hanya menempel di tubuhmu. Apakah kita tidak berpikir? Apakah Anda tidak mementingkan rakyat banyak? Saya tanya Ki. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan saya mohon maaf. Nama saya Najamuddin. Saya dari aktivis LSM juga, aktivis mantan HMI juga dulu waktu saya mahasiswa, dan saya adalah pemilik pimpinan redaksi Bom Waktu, Hati Damai, dan Kritis, dan Jenis Berang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.